Pinangki Sirna Malasari, mantan jaksa di Kejaksaan Agung Kejagung, dinyatakan bebas bersyarat rupanya turut mencuri perhatian dan mendapat sorotan tajam dari Ernest Prakasa melalui unggahan pada akun Twitternya. Ernest lantas bersuara lantang perihal kasus korupsi yang terlalu sulit untuk diberantas di Indonesia. Ternyata Papa Setnov kalah sakti sama Jaksa Pinangki. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Di Indonesia ini sejak dulu kala memang banyak orang sakti. Mulai dari Badra Mandrawata atau yang dijuluki si buta dari gua hantu. Si Barda ini meskipun kehilangan indera penglihatan, tapi penguasaan ilmu bela dirinya tidak bisa disebut kaleng-kaleng. Kalau dia ikut taekwondo, sudah memegang sabuk hitam dengan 8 strip putih atau dan 9. Lantas apa saja kemampuan yang dia miliki? Bela diri dengan tangan kosong hebat, bela diri pakai senjata jago, aji-aji langka menguasai, serta punya kepekaan indera penciuman dan pendengaran yang luar biasa. Jadi meskipun si buta dari gua hantu ini tidak bisa melihat, ia tahu lauk atau sayur yang dimasak oleh penghuni setiap rumah yang dilewatinya. Apalagi kalau yang dimasak itu terasi udang atau tempoyak, lebih tahu lagi. Karena aromanya memang sangat tajam. Selanjutnya, warga plus 62 yang tidak kalah saktinya adalah Samson Betawi. Ia selalu memenangkan pertandingan gulat pada masanya. Bahkan kalau Habib Nurmagomedov hidup di masa itu, pemegang rekor tidak terkalahkan terpanjang di MMA tersebut bakal dikalahkan oleh si Samson ini. Hanya saja kekurangannya yakni ia tidak bisa menjaga rahasia serta mudah takluk sama wanita. Awalnya Samson dekat dengan seorang perempuan bernama Siti Dwile. Hingga tidak disangka lawan tarungnya berikutnya adalah abang si Dwile ini. Dwile pun dimanfaatkan oleh saudaranya tersebut untuk menyelidiki rahasia kekuatan Samson. Setelah dirayu, Samson pun auto kelepek-lepek. Ia lalu menceritakan rahasia kekuatannya pada Dwile, yaitu bulu ketiaknya tidak boleh dicukur. Dan ketika Samson tidur, Dwile memanfaatkan kesempatan untuk mencukur habis bulu ketiak tersebut. Hingga pada saat pertandingan berlangsung, Samson yang sebelumnya selalu menang tidak berkutik melawan abang Dwile. Lalu dia kalah mengenaskan. Memang kalau melihat sejarah, banyak orang yang kuat, hebat, punya pengaruh besar, mampu menaklukkan musuh dan banyak memenangi peperangan. Tapi ketika berhadapan dengan wanita, jadi tidak berdaya. Dan ketika sudah takluk sama wanita, inilah pertanda karir serta reputasi seorang pria akan hancur seketika. Orang sakti berikutnya adalah Setio Novanto alias Papa Setnov. Bayangkan saja, sejak 1999 hingga 2019, ia menjadi anggota DPR tanpa putus. Tidak hanya itu pencapaiannya, ia juga pernah menjadi ketua fraksi Golkar di DPR, Ketua DPR RI, dan Ketua Umum Partai Golkar. Nah, kasus yang terkait dengan si Setnov ini ada banyak banget. Mulai dari kasus pengalihan hak tagih Bank Bali di tahun 1999, kasus penyelundupan limbah beracun di Pulau Galang Batam tahun 2006, kasus beras impor ilegal 2006, kasus proyek PON di Riau 2012, kasus suap Ketua MK Akil Mukhtar 2014, kasus Papa minta saham 2015, hingga ia pernah menghadiri kampanye calon presiden Amerika kala itu, Donald Trump tahun 2015. Dari sekian banyak kasus tersebut, tidak ada satupun yang bikin dia masuk penjara. Sampai-sampai ia dijuluki Sinterklaas yang kebal hukum oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin kala itu. Begitupun dengan pengamat politik dari Unpad, Idil Akbar, mengatakan kalau Papa Setnov itu licin, lihai berpolitik, serta banyak akal. Hanya saja betul kata peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Setnov mengelak agar tidak dipenjara, ia akhirnya masuk penjara juga. Kasus yang menjeratnya tersebut adalah kasus korupsi EKTP. Namun, untuk menyeret Papa Setnov ini ke pengadilan bukan perkara yang mudah. KPK butuh waktu 9 bulan untuk menjeratnya. Dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi proyek EKTP itu juga tidak sedikit, yakni 2,3 triliun rupiah. Artinya apa? Pasti mendapat atensi lebih dari masyarakat, sehingga mau tak mau KPK harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Drama yang muncul saat penanganan kasus itu juga banyak,
mulai dari Papa Setnov memenangkan pra-peradilan, lalu ditetapkan sebagai tersangka lagi oleh KPK, hingga drama kecelakaan yang memunculkan istilah bakpao. Terakhir, ia divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim, yang sebelumnya ia dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa KPK. Di samping itu, perkara Setnov ini juga turut menelan korban. Salah seorang pengacaranya, Fredrik Yunadi, ditangkap dan dipenjarakan lantaran terlalu menggebu-gebu membela Papa Setnov. Fredrik dianggap telah merintangi penyidikan KPK, hingga ia divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Cadas! Tidak semua advokat mau membela kliennya sampai mengorbankan dirinya itu. Hanya pengacara Setnov yang mau melakukannya. Bahkan inilah bukti lain betapa saktinya dia. Ternyata sesakti-saktinya Papa Setnov, ternyata ada yang lebih sakti lagi. Pertanyaannya, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Pinangki Sirna Malasari atau yang lebih dikenal dengan Jaksa Pinangki? Lantas, apa bukti kalau si Pinangki ini manusia sakti? Bayangkan saja, ia awalnya berhadapan dengan hukum lantaran menerima suap sebesar 7,35 miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi hak tagih atau KC Bank Bali Joko Chandra. Jadi gak tahu lagi apa status suap yang diterima oleh Pinangki itu, karena ia menerima suap dari hasil korupsi. Hasil korupsi saja sudah haram, dipakai lagi untuk penyuap. Inikah yang disebut dengan istilah haram kuadrat? Nah, karena ulahnya tersebut, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah oleh majelis hakim pada 8 Februari 2021 lalu. Tidak terima dengan vonis berat itu, ia lantas mengajukan banding dan Bagayung bersambut, Hakim Pengadilan Tinggi seperti tanpa bersalah menyunat masa hukumannya menjadi 4 tahun penjara. Padahal jelas-jelas ia terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang, mana bekerja sebagai aparat penegak hukum pula. Alasan pemotongan masa hukuman yang fantastis itu pun sama dengan alasan polisi tidak menahan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni pelaku masih punya balita. Baru-baru ini, pasca masa hukumannya di surat tersebut, ia dibebaskan bersyarat. Dan kalau dihitung, Pinangki ini menjalani masa hukumannya gak sampai 2 tahun. Dari yang awalnya divonis 10 tahun penjara. Apalagi itu namanya kalau bukan orang sakti. Sementara Setnov, jangankan mau dapat bebas bersyarat, dapat remisi hari kemerdekaan saja tidak. Bagaimana kalau menurut Anda? Pinangki Sirna Malasari, mantan jaksa di Kejaksaan Agung Kejagung, dinyatakan bebas bersyarat rupanya turut mencuri perhatian dan mendapat sorotan tajam dari Ernest Prakasa melalui unggahan pada akun Twitternya. Ernest lantas bersuara lantang perihal kasus korupsi yang terlalu sulit untuk diberantas di Indonesia.